Pagi semuanya. Pagi bro, Ansista. Bro Ansista, kita bahasanya casual aja, santai aja di sini ya. Jadi balik lagi di Natural Talks. Pagi ini kita di Dua Coffee. Kita tidak berdua, kita rame-rame. Berempat jadinya. Dan kita pagi ini sudah kedatangan narasumber kita, Bu Lastri. Apa kabar Ibu? Luar biasa baik. Luar biasa, terima kasih. Lastri atau Mbak Lastri aja kan panggilnya ya. Jangan Ibu kali ya, kayaknya tua banget. Soalnya ini kakak senior lebih jauh nih, kakak senior lebih jauh soalnya. Bapak atau Om aja. Pak Bro aja, Pak Bro. Oke. Bro Andri. Mbak Lastri, terima kasih sudah datang dan bergabung dan bersedia untuk mengisi sesi podcast kali ini nih, Mbak Lastri. Jadi untuk di episode kali ini kita akan membahas mengenai psikologi klinis. Nah, ini mungkin hal yang buat beberapa orang mungkin ini hal baru ya, bahkan mungkin sebenarnya juga orang tuh kalau saya juga melihat beberapa teman saya tuh bahkan juga masih agak bingung psikolog. Bahkan psikolog sendiri tuh banyak yang mungkin kurang tahu fungsi sama maknanya gitu. Ya. Mereka kadang ketukar psikolog sama psikiater. Nah, terus kali ini ada psikologi klinis. Nah, ini sebenarnya apa gitu kan. Baik, tapi sebelum itu kita perkenalan sedikit untuk Mbak Lastri ini sendiri. Nah, sebagai psikologi klinis sudah berapa lama menjadi psikologi klinis? Saya 10 tahun praktek. Udah 10 tahun praktek sebagai psikolog klinis. Oke, dan untuk Mbak Lastri ini sendiri, ini juga katanya sering mengisi sesi untuk psikologi di dinas kesehatan, di kementerian, dan di sekolah-sekolah ya? Betul. Kayak topiknya juga psikologi klinis atau psikologi umum juga? Kalau untuk perusahaan pasti berhubungan dengan kesehatan mental. Kesehatan mental. Kesehatan mental. Kalau di dinas kesehatan atau kementerian kesehatan memang kita mereka membuat pelatihan ya. Berarti saya tetap akan mengisi yang berhubungan dengan psikologi. Gitu. Mulai dari pelatihan misalnya gimana cara konseling, cara misalnya memberikan dukungan psikososial pada pasien. Nah, itu banyak seperti itu. Terus kalau di beberapa sekolah, karena memang saya psikolog klinis di puskesmas, jadi saya rutin turun ke kader, ke masyarakat, kemudian ke sekolah-sekolah itu akan turun gitu. Nah itu biasanya tentang bullying, kita akan bahas tentang bullying, tentang isu-isu kesehatan mental, gitu kita akan bahas. Mantap. Jadi buat mungkin rekan-rekan kalau teman-teman di sini yang tepatnya mungkin punya perusahaan, organisasi atau sekolah atau lembaga yang butuh sesi untuk penyuluhan kesehatan mental di tempatnya, karena itu penting banget ya, apalagi orang kayaknya mental health itu makin tinggi isunya gitu loh. Orang makin aware. Iya, orang makin aware tentang kesehatan mental itu dan mereka segera akses pertolongan. Gitu. Itu yang membuat mereka akhirnya nyari itu psikolog gitu. Nanti bisa kontak ke Mbak Lastri. Nah, jadi Mbak Lastri, nanti ini sebelum kita masuk ke psikologi klinis nih, kalian boleh diceritain dulu mengenai psikologi sendiri secara umum apa sih? Ya mungkin definisinya terus fungsinya, terus ya bedanya sama psikiater, karena kan kadang orang masih ada yang keliru kan. Teman saya ada juga yang gitu. Nah, biar tahu bedanya ya. Nah, jadi psikolog itu sendiri gini Mas, psikolog itu ilmu yang mempelajari jiwa. Ya, tapi jiwa itu sendiri tidak bisa dipelajari. Kenapa? Karena kita nggak bisa lihat jiwa itu ada di mana. Saya nggak tahu jiwanya Mas Andri lagi gimana sekarang. Mas Luki. Gitu. Tapi yang bisa dilihat adalah manifestasi dari jiwa itu sendiri. Nah, manifestasi dari apa? Dari perilakunya, dari kognitifnya, dari perasaannya. Contoh, kalau misalnya Mas Luki lagi sedih, pasti tidak mungkin ketawa-tawa. Ya kan, pasti mungkin sedih, maka saya sebut kalau Mas Luki itu lagi sedih gitu. Kalau misalnya Mas Andri lagi galau gitu kan, ini begini gitu kan. Nah itu berarti saya akan lihat, oh Mas Andri tadi kenapa? Nah itu yang kita lihat. Jadi dari psikologi sendiri kita akan melihat ilmu jiwanya, tetapi jiwa tidak bisa dipelajari, manifestasi dari jiwanya. Dilihat dari perilakunya, perasaannya, kognitifnya, emosinya, itu yang kita lihat. Nah, apa bedanya psikolog klinis, psikolog pendidikan dengan industri gitu ya? Karena di kita tuh ada bedanya. Kalau teman-teman psikolog industri, teman-teman yang bekerja di ranah perkantoran. Nah, jadi mereka yang melakukan seleksi, rekrutmen, performa appraisal gitu ya. Mereka akan mengurusi berhubungan dengan karyawan.
gitu. Jadi mulai dari tahap bagaimana mereka sortir CV, bagaimana mereka wawancara, tanda tangan kontrak dan lain sebagainya. Itu dikerjakan oleh teman-teman yang ada di psikolog industri. Lalu ada psikolog pendidikan. Ini adalah teman-teman psikolog klinis yang bekerja di ranah sekolah pendidikan. Nah, mereka akan menangani masalah anak-anak di sekolah. Mereka bisa melakukan sejumlah tes-tes, seperti misalnya yang berhubungan dengan permasalahan belajar. Nah, itu mereka lakukan. Lalu ada psikolog forensik. Nah, psikolog forensik ini adalah psikolog yang membantu proses peradilan. Nah, jadi misalnya ada kasus hukum nih gitu ya, yang ditanyakan apakah ada masalah kesehatan mental pada orang ini sehingga melakukan tindakan ini. Itu psikolog forensik yang akan bekerja di sana, yang mengerjakan itu. Biasanya psikolog klinis melakukan itu di rumah sakit, tetapi mereka akan dibebani tugas atau tanggung jawab jadi psikolog forensik juga gitu. Nah, psikolog klinis adalah psikolog yang bekerja di fasilitas kesehatan atau pasienkes ataupun klinik gitu. Mereka bisa memberikan konseling, psikoterapi, memberikan diagnosa gitu. Biasanya temannya memang psikiater. Nah, makanya bikin rancu tuh psikolog apa psikiater ya. Nah, gitu ya. Apa sih bedanya kan gitu ya. Kalau psikolog itu tidak bisa memberikan obat. Gitu, karena kami bukan dokter gitu. Kalau psikiater itu memang backgroundnya dari pendidikan sarjana kedokteran, kemudian mereka menyelesaikan profesinya jadi dokter umum. Nah, setelah itu mereka melanjutkan pendidikan ke dokter spesialis jiwa, maka gelarnya SPKJ. Nah, gitu. Spesialis kedokteran jiwa. Betul. Nah, SPKJ ini bisa memberikan obat. Nah, tetapi SPKJ psikiater tidak bisa melakukan asesmen seperti mengeluarkan hasil tes IQ, hasil tes minat bakat, asesmen kepribadian mereka tidak bisa. Nah, itu ranahnya psikolog. Nah, kalau saya dulu sama teman saya di rumah sakit bilangnya psikolog itu labnya psikiater gitu. Kita kan cek kolesterol gitu ya, cek asam urat, itu kita laboratorium. Nah, kalau masalah ngecek mentalnya ini gimana nih motivasinya dan segala macamnya, nah psikiater merujuk ke saya. Begitu muncul masalah yang mengarah pada gangguan jiwa, misalnya dia halusinasi, muncul self harm, depresi dan lain sebagainya, aku rujuklah ke psikiater untuk dia diobati. Nah, gitu. Jadi kami tuh kerjanya bareng nih. Tuh bestian, partneran gitu. Nanti sebelum ke psikiater tuh harus ke psikolog dulu. Nggak harus ke psikolog dulu. Langsung ke psikiater. Jadi bisa aja psikiater merujuk ke psikolog atau psikolog merujuk ke psikiater. Gitu. Jadi nggak harus psikolog dulu nih, asesmen dulu, nggak harus juga. Karena psikiater pun bisa melakukan asesmen berhubungan simptom gangguan mentalnya. Yang akhirnya memberikan diagnosa, oh ini perlu obat atau tidak perlu obat. Gitu. Jadi nggak harus ke psikiater dulu, ke psikolog dulu, nggak harus. Mana yang mau dipilih gitu. Baik, terima kasih Mbak Latina. Ini ngomong-ngomong juga tentang kesehatan mental dan yang kita sering lagi lihat sekarang ini, kayaknya orang ya kayak tadi kita bilang makin aware ya. Betul. Dan sebenarnya, tapi di satu sisi juga kayaknya agak makin memprihatinkan kondisi mental. Terutama ya orang-orang di kota besar nih kayak di Jakarta gitu, faktornya banyak ya kayak macet, susah macet, tuntutan hidup dan sebagainya, pengaruh sosmed. Nah, ya kira-kira kesehatan mental sendiri itu, tapi terlepas dari makin aware-nya, tapi masih banyak juga yang nyepelein gitu. Betul. Maksudnya teman saya dia masih merasa, alah ngapain emang aku orang enggak. Ngomongnya gini, ini dikirimin orang guna-guna katanya gitu. Ada juga yang gitu. Iya, ada guna-guna. Bilang sendiri gitu. Makanya di ruqyah gitu, atau kalau nggak mandi kembang gitu-gitu. Nah, tapi seberapa pentingnya sih sebenarnya kita tuh harus care sama kesehatan mental gitu. Dan orang mungkin kadang ada juga yang merasa kayaknya malu gitu ya. Banyak. Aku takut dibilang-bilang, tapi buat ngatasin itu juga gimana kira-kira? Jadi gini. Paling pentingnya dulu kali ya. Masalah kesehatan mental itu sebenarnya sangat penting banget karena there is no health without mental health gitu. Jadi nggak ada disebut sehat itu tanpa ada kesehatan mental gitu. Disebut sehat mental itu sehat secara fisiknya, spiritualnya juga, sosialnya juga, mentalnya juga gitu. Jadi sehat itu nggak cuma ngurusin fisik doang. Misalnya Mas Andre nih fisiknya oke semuanya, tapi dia mikirin lagi punya hutang misalnya gitu. Atau misalnya
anak lagi kemana, nggak pulang-pulang, itu kan pikirannya kacau juga gitu. Benar. Jadi kita ngomongin sehat mental itu tidak hanya ngomongin fisik, tapi mentalnya, spiritualnya, sosialnya. Karena kalau orang sehat fisik, sehat mental, pasti sosialnya bagus. Tapi kalau spiritualnya juga sakit, sosialnya sakit, ininya pasti ngikutin, gitu. Jadi aspek sehat mental itu kita lihat dari 4 area ini. Nah, orang yang sehat mental pasti dia bisa berkontribusi untuk lingkungannya. Dia bisa mengatasi stres, termasuk stres yang sering kita temui. Karena tidak mungkin tidak ada stres. Namanya hidup pasti ketemu masalah, ya kan itu ya. Either itu masalah ringan, masalah sedang, masalah berat. Tergantung juga bagaimana orang itu beradaptasi gitu. Nah, kalau orang sehat mental itu tadi juga bisa beradaptasi, bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian kesehatan mental ini akan mendorong orang untuk produktif, gitu. Dia bisa bekerja, memenuhi tuntutan hidupnya, dia bisa mengenali kebutuhannya. Nah, contoh misalnya kalau uangnya 100.000, ia nggak makan 300.000, karena kan budgetnya cuma 100.000, ya. Berarti orang harus bisa mengenalinya. Atau misalnya kalau penghasilan 3 juta, berarti dia bisa mengalokasikan untuk apa dan apa dan apa. Berarti tidak besar pasak daripada tiang. Nah, karena kalau besar pasak dari tiang pasti muncul masalah. Gimana nutupinya, mau apa dan apa gitu. Kalau orangnya kreatif mungkin nyari pekerjaan gitu kan. Nah, kalau sehat mental bisa nyari kerjaan tambahan. Gaji 3 juta tapi kebutuhan 5 juta. Ya kan nyari tambahan. Tapi kalau dia nggak sehat mental, jangankan nyari sampingan. Orang banyak yang sudah bekerja, dia nggak mau kerja. Nggak ngapa-ngapain di rumah. Nah, pada kondisi itu pasien disebut dengan cognitive shutting down. Jadi bukan dia nggak mau, tapi otak itu benar-benar freeze gitu loh. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kita mau ngomongin apa aja sama orang ini nggak bisa tuh. Makanya orang ini perlu kita obatin tadi ke psikiater gitu. Tapi banyak juga orang yang nggak mau gitu. Satu, adanya stigma. Jangankan itu ya, kita nakes pun gitu kadang juga menstigma kita. Aku kan nggak apa-apa gitu, banyak juga gitu kan. Nah, jadi banyak orang yang ada karena stigma ini, emang kamu gila, emang kamu ketemu psikolog karena gila. Padahal pasien kami nggak gila semua loh gitu kan ya. Nah, itu banyak stigma itu. Kemudian juga banyak anggapan gini. Beberapa orang sekitar mengatakan ini karena putus pacar, jadi pacarnya misalnya nggak suka sama dia, diguna-gunain, jadi dikirimin gitu kan. Nah, padahal itu simptom dari gangguan jiwa itu sendiri gitu. Nah, banyak juga yang beranggapan seperti itu. Banyak juga yang nggak merasa denial gitu, tidak mengakui kalau dia sakit. Nah, enggak kok. Nah, padahal udah sakit. Bahkan ketika kita nanyain, itu sakit gitu. Enggak kok, saya biasa aja, masalah itu bisa diatasi. Tapi kenyataannya nggak diatasi, gitu kan. Bisa kok, itu masalah kecil. Betul, itu masalah kecil. Tapi kalau itu masalah kecil, harusnya kamu bisa mengatasi. Kenyataannya nih kamu nggak bisa atasi. Nah, banyak yang denial. Orang yang paling sulit disembuhkan itu orang yang denial, gitu. Kalau orang tuh sadar, saya sakit, saya perlu ditolong, itu, wah cepet tuh. Kita tinggal konseling, terapi, rujuk ke dokter, kasih obat, itu bisa cepat sembuh. Tapi kalau udah denial, jangankan dia untuk mau kita konselingin, gitu. Untuk dia mengenali masalahnya pun tuh sulit gitu loh. Karena nggak merasa, nggak masalah kok, enggak kok gitu. Nah, itu yang paling sulit. Nah, sekarang ini orang sangat aware dengan masalah kesehatan mental. Aware banget, saya senang banget karena akhirnya angka pasien saya makin tinggi gitu ya. Tapi banyak yang self-diagnosis. Jadi udah datang dengan diagnosa yang asumsi pribadi. Gitu. Kamu tahu dari mana? Baca dari Google. Oh iya. Gitu. Dokter Google. Iya, gitu ya. Banyak yang seperti itu. Nah, terus teman saya juga begini sakitnya. Oh, teman kamu berobat di mana? Sama, baca di Google juga. Gitu. Jadi kayak nular gitu loh. Nah, itu yang paling bahaya karena akhirnya self-diagnosis ini ketika kita yakini, kita jadi kayak label buat diri kita. Dan banyak orang yang berlindung di balik diagnosa itu. Aku kan depresi, orang harus ngertiin aku gitu loh. Lo hidup nggak gitu loh. Kita perlu beradaptasi. Kita nggak bisa nuntut orang untuk ngertiin kita selalu, nggak bisa. Nah, itu yang sering terjadi sekarang. Ada plus minusnya. Ada orang yang sangat aware dengan kesehatan mental sehingga mereka akses pertolongan, tapi ada datang dengan self diagnosis itu. Gitu. Ini kan paradigmanya kan sebenarnya masyarakat ini kadang kalau berbicara psikologi masih sedikit takut ya. Betul. Bahkan kalau ketemu psikolog dipikirnya yang tadi dibilang
jangan-jangan takutnya diagnosanya gimana ya, apalagi kalau dokter psikiater ya, dikira gila gitu Pak. Nah, jadi kalau saya lihat sih secara edukasi ini belum terlalu menjadi budaya gitu ya. Psikolog di mata masyarakat sebagai sosok konsultan yang sebenarnya harusnya helping ya, aware gitu ya pada orang lain. Mereka udah takut duluan gitu loh. Betul. Nah, padahal kondisi-kondisi masyarakat kita tuh banyak yang sakit gitu. Betul, banyak. Apalagi dengan kondisi ya saat ini ya, banyak tekanan, bisa itu tekanan ekonomi, tekanan rumah tangga, tekanan ya apalagi dari orang tua ke anak gitu ya. Nah, sebenarnya bagaimana Mbak Latri hal yang paling mudah untuk mengidentifikasi bahwa Saya itu sakit seseorang mental gitu ya. atau sebuah keluarga atau katakanlah sebuah entitas gitu ya, atau sebuah ekosistem itu memang membutuhkan sebuah arahan gitu loh, sebuah konseling dari psikolog gitu ya, mungkin terkait dengan kesehatan mental dia terutama gitu, karena ujung-ujungnya dia nggak produktif. Betul. Atau sebenarnya dia berusaha produktif, mungkin di kantor dia produktif, tapi di rumah tangga dia nggak produktif gitu kan. Banyak Mungkin betul. sasarannya mungkin anak, Betul. sasarannya mungkin orang tua atau siapa gitu, tapi seolah-olah dia produktif, I'm fine gitu, nggak ada apa-apa, padahal lu sakit gitu. Nah, tapi kan ini orang yang sakit tapi menolak sakit gitu. Betul. Ya menolak ya, padahal sakit Tidak itu mengakui. nggak mengakui. Iya. Padahal Iya. sakit itu bukan sebuah hal yang sebenarnya tabu ya. Betul. Kita sakit adalah sebuah proses menuju sehat dan Betul. menuju generasi yang lebih golden lah gitu ya, produktif ke depan gitu loh. Jangan sampai kita meninggalkan generasi yang akhirnya sakit gitu. Betul. Kita produktif di kantor, tapi generasi di bawah kita sakit karena kita sakit. Padahal kita harusnya secara holistik, universe itu kita semuanya sehat gitu ya. Nah, gimana Mbak cara untuk mengidentifikasinya dan mengajak orang gitu untuk sebenarnya saya memang harus ke psikolog nih, saya memang harus berobat nih, saya memang harus berubah, harus sehat nih. Gimana Mbak? Jadi tadi aspek kesehatan mental itu akan mempengaruhi perilaku, nah, kemudian fisiknya kita juga, secara fisiologis, kemudian juga emosinya kita dan kognitifnya kita, itu akan mempengaruhi. Nah, gimana caranya mengidentifikasinya? Contoh, kalau tadinya dia orang ini orangnya senang kumpul, senang main, punya hobi dan lain-lain, sekarang nggak pernah keluar. Oh iya. Ini perlu curigai nih. Di rumah mungkin nggak berbaur sama masyarakat, nutup pintu terus gitu ya. Ini perlu curigai. Termasuk dia udah nggak mau mandi. Oke. Juga nggak merawat diri. Betul. Oh, jangan di kosan mulu, bro. Di kosan jangan tutup mulu, baur. Tapi saya pernah ketemu orang kayak gitu. Jadi merawat diri itu juga bagian dari sehat mental. Iya. Ya, makanya saya selalu nanya kalau ada pasien datang, kamu masih suka mandi nggak? Katanya gitu. Karena kalau dia udah jarang mandi, yang biasanya dandan jadi nggak dandan, itu perlu dicurigai. Gitu satu. Kemudian mengaruh perilaku, tadi menarik diri, kemudian juga sudah tidak mau merawat diri, itu perlu kita waspadai. Kemudian mengalami gangguan pada area pencernaan fisiologisnya. Biasanya kalau orang stres, paling sering itu gejala asam lambung. Gitu. Nah, kalau asam lambungnya udah diobatin dengan beberapa obat pereda asam lambung, ternyata nggak sembuh-sembuh selama 2 minggu, itu rujuk aja ke psikolog. Gitu. Tahu tuh bolak-balik asam lambung juga tuh. Iya, karena pola pikir kita tuh kayak pipa paralon dengan asam lambung. Kalau pikiran kita nggak tenang, pasti lambung kita asam lambung naik karena pasti jarang makan. Gitu, pasti jarang makan. Atau bisa juga orang yang stres justru dia makan melulu. Makan mulu. Nah, maka terjadi perubahan berat badan. Gitu ya. Tapi saya nggak lagi nyinggung. Iya. Iya, bisa terjadi penurunan berat badan, bisa terjadi peningkatan berat badan. Bisa turun, bisa naik, bro. Mulai ke arah klinisnya juga Nah, nih kayak. tapi ini nggak lagi stres juga kan? Soalnya langsing. Kalau saya pernah juga ngalamin masa-masa stres sih di kantor. Waktu Banyak itu yang ya? toksiknya luar biasa, saya ngalamin tuh kondisi lebih dari 3 bulan itu. Saya lebih gampang sakit. Itu Setelah ya. saya resign dari situ, keluar dari lingkungan toksik itu,
Mending nggak? happy. Iya itu dia. Berarti curhat. Aku ya gitu karena saya juga pernah konseling gitu ya. Ya ini bukan hal tabu. Iya betul. Ya ada yang bilang kan kalau didiemin itu Makin malah parah. makin parah. Betul. Gitu. Jadi jangan malu lah. Nah, Betul. kan sekarang masih banyak yang suka malu gitu, Betul. denial gitu. Kalau overthinking termasuk? Nah termasuk. Jadi cemas berlebihan, sulit tidur atau tidur melulu. Nah maka tadi ada orang mengurung diri, dia tidur melulu, tidak merawat diri, itu bisa simptomnya. Atau orang nggak bisa tidur. Udah capek kerja tapi mata melek aja. Pikiran jalan kemana-mana, yang nggak penting dipikirin. Iya. Oke. Pernah kayak gitu. Nah, banyak mengkhawatirkan akan masa lalu dengan masa depan. Oke. Jadi sulit here and now. Nah, itu juga overthinking itu bisa terjadi. Sehingga mempengaruhi nanti pada saat bekerja. Pada kondisi kognitifnya sulit konsentrasi, sulit fokus, kemudian kerja jadi kok nggak nyambung ya gitu ya, jadi lola, jadi lambat, itu juga bisa mempengaruhi. Jadi 4 hal ini. Kemudian ada yang akhirnya jadi barbar. Oke. Senggol dikit bacok gitu ya. Emosinya tidak stabil gitu. Padahal masalah sepele, baperan, sensitif, seperti itu. Sensitif. Tapi ada juga yang justru nggak bisa mengekspresikan emosinya. Dipendam. Nah itu berbeda pada tipe kepribadian. Pada orang yang ekstrovert misalnya kayak saya, pasti akan ngomong, gue punya masalah nih, gue ini nih gitu ya. Tapi beda pada orang yang introvert. Dia akan menarik diri, dia tidak akan ngomong ke orang lain, nggak confess bahwa dia punya masalah, tapi akhirnya menyakiti fisiknya, gitu. Tadi bisa tidak merawat diri, nggak bisa tidur, overthinking, terus akhirnya mempengaruhi perilaku, mempengaruhi psikologisnya. Nanti lama-lama kalau tidak tangani bisa muncul kayak halusinasi, banyak yang self harm, menyakiti diri. Nah itu akan terjadi. Yang paling ditakutkan ya diri itu sih. Ya Karena paling banyak. ya sekarang kayak saya ngeliat berita masih muda bunuh diri karena cuma masalah moral ya percintaan. Itu kayaknya kok makin sering dibanding kayaknya 5-10 tahun yang lalu gitu. Per 40 detik 1 orang meninggal karena bunuh diri. Ini di Indonesia aja dan di luar negeri kayak di Korea, Jepang, Korea yang terutama tuh lebih parah lagi. Iya. Jadi bunuh diri itu bukan hanya masalah di Indonesia aja, tapi seluruh dunia gitu. Karena memang kasusnya tinggi gitu. Wah, di Korea pun angkanya tinggi. Makanya 1 orang itu dalam 45 detik itu ada 1 orang yang meninggal karena bunuh diri. Nah, itu gimana cara keluarga, saudaranya mungkin mengetahui bahwa dia itu sakit mental dan dia harus segera mungkin menolongnya, membantunya, itu sebaiknya pada saat kapan momennya gejala itu dibaca gitu loh. Nah, ketika tadi muncul area gangguan perilaku tadi, mulai menarik diri, mengalami masalah psikologisnya, kemudian masalah emosinya, masalah perilakunya. Tapi kadang-kadang banyak juga orang yang bilangin, masalah gitu aja lo lebay. Lu kurang doa lu, katanya gitu, kurang sholat, katanya gitu. Itu yang akhirnya membuat anak-anak remaja terutama nggak mau datang lagi akses pertolongan gitu. Karena udah di blame dengan agama, kurang doa, kurang sholat, kurang baca Quran, kurang baca Alkitab. Lu sih sama Tuhan begini loh. Nah, jadi bukannya mendapatkan tempat untuk cerita, malah penghakiman. Ini berarti mirip kayak ke Google tadi ya, yang mendiagnosa salah, yang memberi masukan salah. Betul. Dokter-dokter Google ya kan, pendapatnya salah, dianggap benar-benar itu padahal akhirnya mereka nggak mau akses pertolongan. I see. Cara pendekatannya yang salah kali Betul. ya. Karena juga ya saya pernah juga ada teman saya tuh stres sampai depresi, ini sebenarnya karena putus cinta. Dia udah pacaran lebih dari 5 tahun putus. Itu wajar kan sebenarnya kan, wajar. Kan dia fase berduka gitu. Dia stresnya tuh sampai berhari-hari ya. Itu teman-teman kita banyak ngasih nasihatnya gitu. Udah lu gitu doang, cari yang lain apa? Gitu doang sampai segitunya. Padahal dia butuh didengarkan. Bahkan ada yang sampai ngoper ya bilang, aduh, gua aja begini. Ini udah nikah sampai 10 tahun terus cerai. Tanggungan, lu masih mending apa? Nah, tapi dia juga nggak kunjung sembuh. Iya. Yang dibutuhkan pasien itu, ya, yang dibutuhkan pasien dalam kondisi itu bukan mendengarkan kita, bukan mendengarkan omong-omongan kita, tapi dia ingin didengarkan. What can I do for you?
itu akan membuat mereka jauh lebih punya ruang, punya space untuk mereka cerita gitu loh. Karena kalau kita udah, kamu ini, kamu begini, ini kan lagi kacau. Ibaratnya lagi ruwet gitu, lagi macet gitu, gimana lu mau ngomongin apa juga sama dia nggak nyambung. Maka biarkan dia cerita. Kalaupun dia nggak cerita cuma nangis, itu yang dia butuhkan gitu. Jadi kalau orang itu namanya kan fase grieving ya, fase berduka, itu nggak mudah gitu loh. Mereka mungkin denial dulu, mungkin marah, bargain gitu ya. Mungkin Tuhan bilang begini, mungkin ini, tapi itu nggak mudah loh. Fase berduka ketika mereka sudah acceptance bisa balik lagi ke fase angernya, marah gitu loh. Gitu. Jadi mereka pada kondisi itu diberi ruang, diberi space untuk mereka cerita. Yang mungkin ditanya, kamu butuh apa? Apa yang bisa kita bantu? Aku temanin yuk kalau kamu mau konseling. Itu yang harus kita berikan gitu. Bukan di blaming gitu ya. Apalagi dengan label agama. Di caring lah. Iya, betul. Dan orang depresi itu bukan kurang agama. Ya, depresi not relate. Orang depresi itu bukan karena kurang Tuhan, bukan karena kurang agama, bukan karena kurang ibadah gitu. Karena pendeta sekalipun pernah depresi gitu. Pak Ustadz sekalipun pernah depresi gitu kan ya. Ya. Jadi kita nggak ada hubungannya antara pengetahuan agama dengan kepatuhan kita beribadah menjadi depresi, enggak gitu. Tapi ketika kita memang punya relasi yang baik dengan Sang Pencipta kita jadi lebih kuat gitu loh ya. Nah, tapi tidak searah seperti tajam tadi, lu kurang doa, nggak gitu. Agama itu akan menolong kita untuk menghargai tubuh kita, menghargai diri kita, untuk kita tahu bahwa saya ini berharga, saya ini berguna gitu, saya ini punya manfaat, saya ini bisa nolong orang, saya ini melakukan itu menolong kita untuk gitu. Tapi in another way bisa juga orang yang tadinya sadar seperti itu ketika dia ketemu masalah yang sangat berat, ini bisa berubah, dia menjadi tidak menghargai diri, menjadi lost hope gitu, itu bisa terjadi gitu. Ini kayaknya berhubungan dengan kekosongan jiwa ya. Betul. Mau dia beragama bagaimanapun, agamanya kuat, tapi jiwanya bisa saja kosong ya. Bisa. Karena tidak relasinya yang tadi nggak bagus ya. Iya. Tapi sayangnya ya udah kalau nutup diri udah agak susah. Iya. Oke. Menarik. Jadi sebenarnya intinya makin lama didiamkan tuh makin bahaya. Betul. Bisa berujungnya pada gangguan mental yang berat. Gangguan mental yang berat, nggak cuma mental, fisik juga. Iya. Sosialnya, fungsinya, dia nggak bisa bekerja. Cuman juga buat teman-teman yang melihat temennya atau anggota keluarganya atau pasangannya ya. Betul. Gitu. Istri atau suaminya atau pacarnya melihat perubahan gejala yang tadi kita sebut, itu jangan dihakimi kayak, lu gitu doang lu apa, atau bahkan membandingkan nasib itu juga jangan. Tapi sebaiknya didengerin kayak, kamu kenapa sini ya, cerita ke aku, atau temenin ke konseling, ke psikolog. Ayo, justru harusnya didorong atau dikasih wadah buat dia cerita aja lah, yang terbaik. Jadi approach pertama tuh harusnya menjadi good listener. Betul. Jadi psychologist first aid itu adalah lihat dulu kondisinya seperti apa, apakah dia membahayakan diri atau enggak, dia sudah makan apa belum. Maka kalau misalnya aku ketemu Mas Luki lagi sedih, pasti akan pertama aku tanya, udah makan belum? Itu akan aku tanya duluan ya. Oh ya belum, oh ya udah kasih makan dulu aja kalau dia nggak makan. Karena kita akan lihat dulu fisiknya, apakah berbahaya apa enggak. Kemudian kita lihat ada enggak masalah-masalah yang berpotensi mengancam dia, misalnya dekat-dekat benda tajam kayak gitu. Berarti kan kita singkirkan dulu. Nah, kemudian baru listen. Ketika kita listen, dengarkan apa yang dia rasakan. Oke, baru kita linkkan. Nah, jadi PFA, Psychologist First Aid itu konsepnya 3 itu dari WHO. Kemudian kita kembangkan lagi di Ikatan Psikolog Klinis, ada beri harapan, ya, berikan kenyamanan. Jadi kalau orang lagi histeris, ya jangan divideoin, jangan diviralin. Mungkin kan maksudnya banyak. biar viral, parah. gitu loh. Dari konten, tapi itu biar followernya banyak. lihat orang pasangan lagi berantem parah. di videoin. Padahal mereka justru lagi butuh dilindungi gitu loh. Nah itu jangan. Ada kan ya namanya kita berkonflik bisa aja terjadi. Nah itu kan akan membuat beban mental di kemudian hari. Nah, karena nanti mungkin kalau viral dan apa segala macam gitu. Terjadi kemarin ibu-ibu viral ngamuk susu nggak dingin itu. Jadi nggak kena mental ya. Iya. Jadi kita viralin. Sekarang nggak tahu sih kabarnya gimana. Tapi janganlah teman-teman ya.
Justru kondisi kayak gitu kita nggak boleh memvideokan gitu. Kita justru memberikan perlindungan pada orang itu. Gitu. Kemudian baru kita beri harapan. Tapi beri harapannya jangan bombastis. Tenang, nanti lo dapat jodoh begini, nanti dapat ya nggak gitu. Kamu baik dulu, sehat dulu. Kalau kamu sehat, berpikirmu bagus, nanti kamu pasti ketemu orang yang lebih baik. Jadi kita ngasih harapan itu bukan langsung kayak ngasih miracle yang berlebihan, enggak gitu. Tapi ngasih harapan bahwa kamu berguna, kamu berharga. Buktinya kamu mau dengerin saya, itu luar biasa loh. Buat orang itu berharga, merasa berharga, merasa dibutuhkan ya. Dari hal-hal yang sederhana baru nanti kita menuju hal-hal besar gitu. Intinya be a listener dulu. Betul. Dan be a good supporter lah. Betul. Ya. Dan be a good Adjustment. Iya. Menghakimi. Betul. Jangan sok-sok ngasih solusi dulu. Betul. Oke. Nah, ngomong-ngomong, sebenarnya mudah nggak sih untuk orang-orang umum untuk menemukan psikolog yang memang representatif gitu ya untuk mereka, dan gimana caranya, dan juga sorry mahal nggak sih? Oke. Yang keempat ya, udah panggil pertanyaan sekaligus ya. Ini gimana nih kalau gue ketemu psikolog, ntar stigma tertempel di gue. Bakal disebarin gitu nggak ya? Bakal disebarin raja gimana? Gimana nih Mbak? Ini pertanyaan sangat bagus banget dan borong sekaligus ya. Pertama, akses psikolog nggak sulit di Jakarta sekarang. Sulit ya. Jadi di Jakarta, Surabaya, dan Jogja sudah ada psikolog klinis di puskesmas. Gitu. Itu kita bisa nyari di puskesmas. Di puskesmas sudah ada. Gitu. Tapi baru wilayah Surabaya, Jogja, dan Jakarta. Kalau mungkin masyarakat luas, kalau mau nyari psikolog lebih enak lagi, ketik di Google ipk.id. Nanti langsung ada di websitenya itu, langsung cari psikolog. Nah, tinggal masukin wilayah terdekat. Nanti akan nongol psikolognya. Jadi itu websitenya kami, psikolog klinis yang ada di seluruh Indonesia, ada di direktorinya kami, ipk.id, bisa dicek. Itu ada izinnya itu ya? Oh iya, semua psikolog yang ada di ipk.id itu semua yang punya STR. Gitu. Jadi punya STR dan punya SIP gitu. Nah, tapi kalau di DKI sendiri, kami sudah ada di 27 puskesmas di DKI. 27 puskesmas DKI. Bayarannya nggak mahal. Berapa? Bisa diakses dengan BPJS asal bisa BPJS. Tapi vaskesnya di wilayah kami. Contoh saya di Puskesmas Ciracas, berarti vaskesnya wilayah Puskesmas Ciracas. Kalau dia warga Ciracas, tapi vaskesnya di klinik, karena kan ada nih di klinik-klinik, misalnya klinik di swasta gitu ya. Itu bayar 30.000 aja. Jadi nggak mahal kan? 30.000 aja bayarnya. Kalau nanti butuh farmakologi, saya akan rujuk ke layanan jiwa, bayarnya 15.000. Gitu. Jadi murah banget. Ketika misalnya pasiennya datang ke psikolog nih, terus udah diobati ke dokter jiwa, taruh dia pakai BPJS ya. Dia pakai BPJS, dia gratis kan. Nah, kami evaluasi ternyata tidak ada perubahan. Kami akan rujuk ke psikiater. Gitu. Kami akan rujuk ke psikiater yang punya jejaring dengan kami. Gitu. Terus nanti stigmanya gimana masyarakat nih? Pasti. Aduh, gua kalau udah masuk ke ruangan ini kayaknya gimana ya gitu bahasa. Jadi saya pernah punya pasien gini, dia udah berapa kali ya? Saya pernah punya pasien gitu ya, dia udah datang 3 kali ke saya. Of course dia punya perubahan gitu ya. Begitu dia keluar dari ruangan saya, dia nunggu untuk dipanggil dokter poli jiwa. Ada tetangganya di situ. Kamu kenapa ke psikolog? Kamu gila? Dari situ dia nggak datang loh. Kok nggak datang nih pasien saya gitu. Setelah lama dia datang. Kok kemana aja? Saya cariin kamu loh. Kok nggak datang? Bu tahu nggak? Waktu saya datang, pas saya keluar dari ruangan ibu, saya nunggu di luar kan dipanggil dokter. Nah, terus ada tetangga saya tanyain, kamu kenapa? Berobat ke jiwa katanya, kamu sakit jiwa, kamu gila katanya. Itu akhirnya membuat dia jadi nggak datang gitu ya. Tapi so far gini ya, kami di layanan psikolog, di layanan jiwa, psikiater, konselor pun gitu, pasti kami yang menggunakan yang namanya asas konfidensial.
Apapun itu kami tidak akan pernah buka ke umum atau kemanapun itu tidak akan pernah buka. Termasuk ketika misalnya istri datang tanpa sepengetahuan suami pengen tahu masalahnya, pasti kami akan bongkar. Kecuali atas persetujuan pasien. Nah, contoh nih, Mas Andri datang ke saya cerita tentang masalah keluarga gitu misalnya. Terus istrinya siang-siang datang, terus suami saya tadi datang sini ya, ngomongin apa aja gitu, ngomongin saya ya. Pasti nggak akan saya kasih tahu. Itu nggak akan. Ke siapapun. Ke instansi apapun. Enggak. Itu rahasia. Jadi itu kita makan azas konfidensial itu akan kita pegang. Kecuali nih Mas Andi datang, nanti istri saya boleh datang nggak? Atau misalnya saya pasti akan minta istrinya tolong diajak dong ke sini. Kalau itu masalah keluarga. Atau anak nih remaja masalah keluarga, orang tuanya dibawa dong ke sini. Tapi ada bagian-bagian yang saya nggak akan informasikan kepada orang tua kalau menurut saya itu membahayakan pasien saya. Gitu. Atau misalnya ini kalau saya informasi ke orang tua, ini potensinya akan apa dan terjadi. Saya nggak akan informasikan. Gitu. Termasuk area privacy misalnya. Kalau saya cerita saya udah begini-begini sama pacar saya, dikasih tahu itu nggak kasih tahu, gitu. Sekalipun orang tua saya panggil, gitu. Jadi ada area memang yang boleh saya informasikan kepada orang tua, tapi ada yang hanya rahasia saya dengan pasien. Ataupun guru BK nganterin muridnya, gitu ya. Guru BK kepo, jadi gimana anak saya? Oh iya Bu, kami udah tangani bla 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 bla. Nanti akan begini, treatmentnya kami plannya. Tapi area yang saya disampaikan pasien hal-hal yang sangat rahasia dan mengganggu itu proses dia belajar, saya nggak akan sampaikan. Gitu. Jadi kita akan pilih informasi mana yang boleh kita sampaikan sepanjang itu disetujui oleh pasien. Tapi ada informasi yang kami nggak akan informasikan, hanya itu saya dengan pasiennya. Gitu. Jadi memang sangat kita rahasia, secret gitu. Jadi nggak perlu takut tuh. Betul. Nah, karena mungkin ya kadang bisa jadi mereka mikirnya, aduh, gue masalahnya ini sensitif banget, nggak nyaman deh sama orang gitu. Tapi ya kalau di pendem malah juga nggak bagus. Kadang-kadang ada pasien itu pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat nggak nongol. Begitu kelima nongol. Dari kemarin saya pengen nanya ini, tapi kok kamu nggak ngomong, saya bilang gitu. Akhirnya kebongkar kan. Dan akhirnya itu membuka peluang buat saya untuk merujuk ke poli lain. Nah, misalnya dia nggak pernah cerita kalau dia pernah berhubungan seksual dengan beberapa orang, gitu kan? Tapi saya curiga ke sana. Cuman saya mau nanya ke sana kan pasti perlu kuda-kuda, gitu ya. Atur strategi untuk bertanya. Begitu pertemuan ada satu pasien yang saya tangani sampai 1 tahun dia nggak pernah cerita kalau dia pernah berhubungan seksual dengan beberapa orang, gitu ya. Dan saya curiga ke arah ke sana, gitu kan. Terus akhirnya begitu 1 tahun itu, dari kemarin kenapa kamu nggak ngomong masalah ini? Malu Bu, gitu kan. Takut ibu nanti ngomongnya, ya ruangan ini mah nggak akan bisa ngomong apa-apa lagi, udah saya doang yang ngomong gitu. Akhirnya saya rujuk ya ke layanan HIV gitu. Itu. Justru ketika orang itu terbuka, itu akan membuka peluang buat saya untuk berkolaborasi dengan orang lain, dengan dokter lain gitu. Diantisipasi sebelum keluar lebih jauh lah ya. Nah ini seru banget sih omongannya dan sebenarnya tapi juga terkait psikologi klinis sendiri ini ya sebenarnya yang membedakan dengan psikolog normal itu ada bedanya nggak sih sebenarnya Bu kalau boleh tahu? Psikolog normal yang maksudnya sekolah, yang di sekolah atau yang di kantor? Atau secara umum, jadi psikolog sama psikolog klinis sih. Sebenarnya ada perbedaannya nggak sih? Kalau kami psikolog klinis banyakkan menangani masalah kesehatan mental dan yang berhubungan dengan gangguan mental gitu. Jadi saya pasti akan berhubungan dengan pasien-pasien yang memang punya indikasi dengan masalah kesehatan mental gitu. Sementara teman-teman di industri tadi kan mereka akan menangani masalah rekrutmen dan segala macam gitu. Gitu. Kalau psikolog pendidikan mereka akan menangani bagaimana kayak misalnya mengatasi bullying di sekolah, anak-anak yang suka bolos gitu kan, mereka akan melakukan konseling di situ, bimbingan karir gitu. Oh anak ini habis lulus SMA kuliahnya kemana nih, kemudian cocoknya kemana, jurusan apa dan segala macam gitu. Kalau kita berbicara masalah kesehatan mental yang tadi dikatakan Mbak Lastri, tadi kan ada data bahwa tingkat bunuh diri aja udah tinggi sekian ya, dan juga tingkat mungkin kekerasan orang tua ke anak gitu ya dalam rumah tangga itu kan juga pasti ada ya angkanya ya. Nah kalau menurut Mbak Lastri sendiri sebenarnya secara
anggaplah secara daerah atau secara negara, Indonesia ini sebenarnya kesehatan mentalnya gimana ya? Satu ya, kedua, bagaimana kita membandingkan dengan indikator negara lain bahwa kesehatan mental di masyarakat kita tuh memang sudah bagus gitu loh, layak gitu. Nah, indikatornya gimana Mbak dibandingkan dengan negara lain gitu Mbak? Mungkin bisa. Kalau mungkin lebih tepatnya kita bandingkan daerah perkotaan dengan pedesaan. Jadi kalau daerah perkotaan itu jauh lebih stressful dibandingkan daerah pedesaan. Kenapa? Kepadatan. Kemudian jadwal kita yang sangat padat, kemudian kemacetan, gaya hidup, betul. Tetangga yang beli kulkas, sebelahnya yang ini naik, sulit kan gitu. Kemudian kita di perkotaan itu cenderung individualis. Sedangkan kalau di desa itu kan bergotong royong, kumpul guyup gitu ya. Ada kondisi-kondisi apapun mereka misalnya berkumpul rame-rame gitu ya, saling membantu. Terus pengaruh sosial media itu justru sangat tinggi membuat kita jadi gangguan mental juga gitu kan. Banyak sekarang adiksi gadget gitu kan ya. Kemudian juga pada anak-anak itu justru berpengaruh banget pada proses pertumbuhan mereka gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan antara perkotaan dengan pedesaan itu yang jauh lebih signifikan terlihat gitu ya. Kalau di negara-negara sama sih kurang lebihnya. Prevalensinya dari Riskesda. Jadi sejumlah responden yang kita lakukan screening deteksi dini masalah kesehatan mental, 10%-nya itu mengalami gangguan kecemasan ataupun depresi. Gitu. Jadi kalau kita lihat tuh 1 berbanding 5 itu mengalami potensi gangguan mental. 1 dari 5 orang. 1 dari 5 orang? Iya. Waduh. Jadi kalau kita berempat ada 1 orang lagi, potensi 1 dari 5 orang itu mengalami gangguan mental. Gitu. Itu 1 dari 5 orang perbandingan tinggi. Iya. Iya. Jadi kalau kita nih 1, 2, 3, 4 ini pasti ada 1 yang mengalami gangguan mental. Gitu. Mantap. Ini obrolan kita pagi ini begitu seru dan luas dan ternyata psikolog sendiri itu pengertian maka dan cakupannya itu seluas itu sih. Jadi kalau ya sementara ini bisa saya simpulkan itu psikolog itu sebenarnya banyak sifatnya spesifik ya, ada tadi psikolog pendidikan, psikolog industri, lalu ya klinis, forensik, lalu forensik. Ada juga psikolog sosial, psikolog anak, psikolog kesehatan juga, psikolog kesehatan dan lain-lainnya. Nanti psikolog AI. Tapi ya mungkin Google tadi ya. Tapi kalau Google ya secanggih-canggihnya teknologi belum bisa digantikan oleh profesi. Mungkin nggak mungkin ya. Itu benar. Bagaimanapun manusia butuh orang. Karena kita makhluk sosial, kita perlu berinteraksi, kita tidak bisa hidup dengan hanya teknologi. Kita tetap butuh orang lain. Gitu. Jadi spesifik kalau yang psikolog klinis yang kan juga Mbak Asri lagi lakukan sekarang ini buat yang merasa memang sudah memiliki gangguan mental ya. Tidak harus mengalami gangguan mental. Tapi kesehatan mentalnya terganggu atau gimana? Sebenarnya curhat aja boleh loh datang ke psikolog. Gitu loh. Saya yang salah. Jadi nggak harus orang-orang yang mengalami gangguan mental, tapi mereka yang mungkin bingung ya, saya tuh mau kuliahnya kemana, atau saya tuh lagi galau apa, itu boleh gitu. Jadi nggak harus yang spesifik gangguan mental sebenarnya. Justru dari yang masalah ringan ini kita kelarin gitu. Karena kan tekniknya ada beda-beda. Ada yang memang kita beri hanya psikoedukasi aja cukup. Psikoedukasi aja, ngobrol santai udah gitu. Misalnya pada orang-orang yang takut minum obat gitu kan, banyak juga pasien saya yang dikirim Polyline takut minum obat ya. Terus saya ngobrol gitu ya. Ibu-ibu hamil yang takut minum vitamin karena takut tambah gemuk, padahal vitamin itu butuh untuk bayinya. Saya ngobrol, saya psikoedukasi aja cukup. Tapi ada yang tingkatannya saya harus naik ke konseling. Nah, konseling saya butuh lebih lama. Ada yang nanti saya harus psikoterapi. Ada yang harus saya rujuk ke layanan jiwa gitu. Jadi sebenarnya tidak harus menunggu sampai gangguan mental untuk datang ke psikolog. Gitu. Jadi sebenarnya intinya sudah ada tiba-tiba perasaan insecure atau khawatir, perasaan tidak nyaman lah. Perasaan tidak nyaman tapi ganjil gitu, mau cerita apa enggak ya, itu sebenarnya sudah bisa kalau mau ke psikolog apa-apa. Tapi kadang kan dia punya perasaan insecure tapi nggak nyaman cerita ke keluarganya atau teman dekatnya, bahkan sahabatnya. Betul. Gitu. Atau kadang gini Mas, rumah dianggap seperti TKP.
TKP tempat kejadian perkara gitu ya. Nah, iya, itu bisa gitu. Jadi rumah itu bukan tempat yang nyaman buat dicerita. Banyak seperti itu. Sehingga ruangan kami itu menjadi satu-satunya tempat untuk dia nyaman bercerita gitu. Nah, banyak seperti itu. Ketika mau ngomong sama papa, nggak ada waktu. Atau misalnya ngomong sama ibu, kamu sih begini. Kamu nyuci piring aja nggak pernah mau, gitu kan gitu. Sama dijadi gitu. Jadi sehingga rumah itu nggak nyaman. Maka banyak pasien itu yang akhirnya merasa ruangan kita itu menjadi tempat yang sangat nyaman buat dia cerita. Akhirnya mereka keluar dari rumah ya? Banyak. Jadi gini, ada anak-anak yang akhirnya ketika dia punya masalah di rumah, ketemu lingkungan yang bagus nih, akhirnya menjadi pintar sampai kuliah ke luar negeri. Sebenarnya mereka ketika mereka banyak yang kuliah ke luar negeri, keluar kota, ada yang tujuannya hanya ingin menjauhkan diri dari keluarga. Itu ada yang seperti itu. Tapi ada juga anak-anak yang punya masalah di rumah, ketemu lingkungan yang nggak bener, nah, terjerumuslah masalah narkoba, masalah yang lain. Karena malah lebih rusak akhirnya. Gitu. Jadi bisa dua kemungkinan, bisa anak ini menjadi sangat baik, tapi dia menjauh dari keluarga. Dia sampai akhirnya ya di luar negeri, paling datang sesekali berkunjung, atau dia kuliah di luar kota. Nanti begitu dia selesai kuliah, mungkin cari kerja dia juga nggak mau dekat-dekat, atau dia pilih ngekos, bisa seperti itu. Menjauh dikerala dari masalah atau malah terjerumus ya. Gitu. Benar. Jadi ya itulah tadi. Jadi ya buat teman-teman nih yang mungkin sudah merasa ada yang ganjel, tapi mungkin bingung mau cerita ke siapa, atau lagi dirasa sudah cerita tapi belum menemukan ketenangan atau solusi gitu. Nah, ya jangan malu lah buat konseling ke psikolog. Karena ya psikolog klinis itu ternyata tadi juga itu ya untuk menjadi wadah dan juga menjadi sarana untuk mengobati orang yang memiliki problem dengan mental ya. Mental problem lah kita sebut. Bukan gangguan jiwa ya. Dan karena sebenarnya dari hal kecil seperti itu kayak sekedar anxiety ringan tapi didimin menumpuk jadi besar. Itu yang bahaya. Ya kayak mungkin sekarang yang orang anxiety ini kekhawatiran masa depan ya guys. Sekarang banyak isunya kaum menengah makin terhimpit nah itu banyak yang anxiety. Ya kalau dia ngalamin itu mau cerita aja. Nah, jadi ini sebenarnya masih banyak banget sih yang kita tuh pengen cerita, ngobrol. Tapi karena ya ini juga terbatas, kita juga Mbak Lasri kan mau ada ngisi seminar. Acara lagi ngisi seminar juga nih, dan habis ini langsung lanjut. Jadi sementara ini kita mungkin sudah sampai di sini dulu. Sekali lagi terima kasih banyak nih. Thank you Mbak Lasri. Waktunya dan sharingnya. Next time kita bikin lagi yang lain. Next time kita bikin lagi dengan topik yang mungkin lebih seru, lebih menarik, dan lebih dalam lagi Mbak tentang psikolog klinis dan psikolog secara umum ya. Baik, terima kasih. Makasih. Ya. Seru, Mas Arya. Salaman dulu. Lagi Mbak. Dan kalau mungkin ada kekurangan atau kesalahan dari kata-kata selama sesi, kita mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. See ya. Bye.